أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat Islam, iman dan juga ihsan, sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa diberikan waktu luang dan juga kesehatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan manisnya iman seperti hari ini. Melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dalam bab menambah kebaikan di akhir usia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, rawahu muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu salat pun setelah turunnya ayat apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, melainkan dalam salatnya beliau selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yang artinya maha suci engkau wahai Rabb kami, seraya memuji kepadamu ya Allah, berilah aku ampunan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Penjelasan dalam riwayat lain yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari Aisyah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujudnya memperbanyak bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau benar-benar mengamalkan isi Al-Quran. Maksudnya beliau mengamalkan segala hal yang diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsaru ma kana al-wahya alaihi, rawahu muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah subhanahu azza wa jalla senantiasa menurunkan wahyu secara terus-menerus kepada Rasulullah sebelum wafatnya. Pada saat itulah sebagian besar wahyu diturunkan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Penjelasan hikmah banyaknya wahyu yang turun menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ialah untuk menyempurnakan syariat sehingga tidak ada lagi wahyu yang masih tersisa. Allah azza wa jalla berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan padamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang terakhir, an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai keadaan ketika ia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan, di dalam hadis ini terdapat motivasi kepada seseorang untuk melakukan amal kebaikan, menetapi petunjuk Muhammad dalam segala kondisi, ikhlas karena Allah dalam ucapan dan perbuatan agar ia meninggal dunia dan keadaan yang terpuji, lalu ia pun dibangkitkan dalam kondisi yang terpuji demikian pula. Ketiga di sini mengajarkan kita bahwasanya apabila kita sudah mendekati daripada akhir daripada hidup kita, alangkah baiknya kita melakukan kebaikan-kebaikan yang tersisa dengan secara maksimal. Apabila kehidupan kita masih kurang dengan namanya amal kebaikan, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Barang siapa yang pada akhir masa hidupnya yang dia melakukan amal kebaikan, maka insya Allah dia akan dibangkitkan pula dalam keadaan yang baik-baik juga. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini hadis dari Rasul
dapat kita amalkan, dapat kita serap hikmahnya agar pada kehidupan nanti kita dapat amalkan dan juga menjadi suri tauladan juga bagi orang lain. Mudah-mudahan kita dapat dimudahkan dalam menjalankannya dan senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankannya juga. Nun wal qalami masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi